Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab berikutnya bab an-nafaqah 'alal 'iyal, yaitu bab tentang memberi nafkah kepada anggota keluarga atau orang-orang yang wajib untuk dinafkahi, ya. Yaitu tentang keutamaan menafkahi mereka, bahwasanya menafkahi keluarga pahalanya besar. Hendaknya seseorang ketika berinfak harus memperhatikan skala prioritas, ya. Ada yang lebih utama dia infaki, yaitu anak-anak, istrinya, keluarganya, karib kerabatnya. Baru kemudian dia berinfak kepada orang-orang di luar mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sebagaimana kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuka dengan ayat-ayat. Baru setelah itu beliau membawakan hadis-hadis. Ayat pertama yang beliau bawakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu, al-maulud lahu maksudnya adalah ayah dari sang anak. Wajib bagi ayah dari sang anak rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, untuk memberi tanggungan nafkah, makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini ayat ini dalam surat Al-Baqarah, wal walidatu yu'dhina auladahunna haulaina kamilain min ar-radha'a yutimar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah katakan kepada para ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka, ya. Dan hendaknya menyusui dengan apa? 2 tahun yang sempurna. Kemudian setelah itu Allah sebutkan adapun biaya untuk menyusui anak-anak maka ditanggung oleh al-mauludu lahu, yaitu anak yang Allah anugerahkan untuknya, maksudnya adalah bapaknya, bapak sang anak. Ibu yang menyusui anak ada 2 kemungkinan. Bisa jadi ibu yang menyusui anak tersebut, anaknya sendiri itu masih dalam status istri sang ayah, ya, sang bapak anak itu istri dari laki tersebut. Maka jelas kalau dia statusnya masih istri dan dia menyusui anaknya sendiri, maka sang bapak dari sang anak wajib untuk menafkahi ibu anak tersebut. Apalagi ibu anak tersebut masih istrinya. Paham? Selain nafkah makanan, demikian juga pakaian. Demikian juga jika ibu dari sang anak statusnya sudah dicerai, tidak lagi menjadi suami dari ayah sang anak, maka ayah sang anak tetap wajib menafkahi wanita tersebut, ibu sang anak. Karena ibu sang anak tersebut sedang menyusui anaknya, ya, maka wajib dikasih makanan, dikasih pakaian, ya, artinya diberi upah sebagaimana yang ma'ruf, karena wanita tersebut meskipun bukan istrinya lagi sedang menyusui anaknya. Jadi ini ayat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat kepada anak kecil, karena terkadang ketika terjadi perceraian, ayat ini kalau kita lihat urutannya dalam surat Al-Baqarah dibawakan oleh Allah setelah ayat-ayat terkait dengan perceraian. Karena jika terjadi perceraian, terkadang kedua lelaki dan wanita ini saling menjengkelkan yang lain, ya, sehingga bisa jadi ketika sang wanita ingin menjengkelkan bekas suaminya, dia berkata saya tidak menyusui anak, enggak mau. Atau sebaliknya, ketika mantan suami ingin menjengkelkan mantan istrinya, bikin jengkel, dia bilang, kok itu anakmu sana susui, saya tidak mau urus kamu, saya tidak mau kasih makananmu, tanggung sendiri, itu anak-anakmu sendiri, ya. Maka Allah turunkan ayat untuk mengatur.
Apakah ibu sang anak tersebut dalam kondisi status masih istri sang laki atau sudah cerai? Ada aturannya. Tetap anak ini harus disusui. Anak ini harus disusui ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Maka tidak boleh ibu dari anak tersebut diberi kemudaratan dengan gara-gara sang anak, atau sebaliknya sang ayah tidak boleh diberi kemudaratan gara-gara anaknya sendiri. Diberi kemudaratan maksudnya misalnya sang ayah, saya tidak mau kasih nafkah kamu karena kamu sudah bukan istri saya, susui anakmu sendiri, saya tidak mau tanggung nafkah. Maka Allah tegur, tidak boleh. Atau ketika ibunya ingin menyusui, sang ayah bilang, enggak, saya tidak mau susui di sisimu, saya mau cari perempuan lain menyusui apa? Anakku. Ini juga tidak boleh. Dan ini menunjukkan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, sampai Allah turunkan aturan hukum terkait dengan anak kecil yang bisa jadi kedua orang tuanya cerai, kemudian bertengkar di antara mereka, dan menjadikan anaknya sebagai alat untuk menyakiti hati mantannya. Paham? Paham atau tidak? Antum jangan begitu ya. Jadi kalau cerai yang baik-baik, kalau nikah yang baik-baik ya. Sehingga anak-anak tidak menjadi korban. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya wajib bagi sang ayah untuk menafkahi anaknya. Bahkan ketika anaknya dapat makan dari seorang wanita yang bukan lagi istrinya. Kalau wanita sudah bukan istri, dinafkahi atau tidak? Tidak. Kalau sudah statusnya bukan istri, kecuali masih ditalak dan masih masa iddah. Kalau masa iddah tetap wajib suami untuk apa? Menafkahinya, karena masih bisa kembali. Tetapi kalau sudah tidak bisa kembali lagi kepada dia, sudah di luar masa iddah atau talak 3, maka tidak wajib bagi lelaki untuk menafkahi wanita tersebut. Namun karena wanita yang sudah dicerai ini menyusui anaknya, maka wajib bagi dia untuk menafkahi apa? Wanita ini. Paham? Kenapa? Karena wajib bagi dia untuk menafkahi sang anak. Sementara sang anaknya ini tidak mendapat makanan kecuali dari wanita ini. Maka wanita ini yang dinafkahi. Ini menunjukkan kewajiban bagi ayah untuk menafkahi apa? Anaknya. Paham? Taib. Ada apa namanya? Sedikit faedah dari ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau wanita tersebut dicerai, kemudian dia menyusui anaknya, maka jelas dia harus nafkahi wanita tersebut karena wanita tersebut sedang menyusui anaknya. Tapi kalau wanita itu masih status istrinya, bukankah tetap dia menafkahi sang wanita meskipun tidak punya anak? Antum kalau punya istri, belum punya anak, wajib dinafkahi atau tidak? Atau tunggu punya anak dulu baru dinafkahi? Nah kan, meskipun belum punya anak wajib dinafkahi. Tetapi kenapa ketika menyusui anaknya Allah menekankan lagi ya. Wajib bagi sang bapak untuk menafkahi istrinya yang sedang menyusui apa? Anaknya. Kenapa ditekankan masalah nafkah? Kata sebagian ulama, karena ketika istri sedang menyusui anak dari sang lelaki, meskipun itu istrinya sendiri, bisa jadi dia sibuk sehingga dia tidak sempat melayani suaminya. Sehingga tidak sempat melayani apa? Suaminya. Padahal di antara kewajiban seorang istri adalah melayani apa? Suaminya. Makanya suaminya menafkahi dia agar dia punya waktu untuk mempersiapkan dirinya melayani suaminya, terutama dalam masalah ranjang sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan wanita ini tidak bisa melayani dia karena sibuk mengurusi apa? Anaknya. Meskipun dia demikian tidak bisa melayani dia, tetap dia harus kasih nafkah karena dia menyusui anaknya. Paham atau tidak? Bulat-bulat kanan kiri, paham? Alhamdulillah ya. Terutama para jomblo harus ngerti. Taib. Berikutnya, intinya ini menunjukkan seorang wajib menafkahi anaknya. Ya, intinya itu. Dalil berikutnya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang yang memiliki kelapangan harta, maka dia berinfak dengan kelapangannya ya. Artinya dia berinfak sesuai dengan yang ma'ruf. Kalau dia punya harta banyak, ya jangan pelit sama keluarga, sesuai dengan kelapangan hartanya. Jangan sampai hartanya lapang, kemudian dia berinfak seperti orang miskin. Enggak boleh. Diyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Seorang berinfak sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Adapun orang yang rezekinya disempitkan, maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jangan dia bergaya berinfak seperti orang kaya. Kemampuannya terbatas, maka dia tidak diwajibkan untuk berinfak di luar kemampuannya.
maka dia berinfak sesuai dengan kemampuannya. Falyunfik mimma atahullah wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang luar kemampuannya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah." Katakanlah sungguhnya Rabbku memetangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan ada di antara hamba-hambanya yang Allah sempitkan rizkinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat yang ketiga ini dalam surat Saba ayat 39, yaitu Allah memotivasi seorang untuk berinfak karena apa yang dia keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dunia dan terlebih lagi kalau di akhirat akan ada gantinya. Semua yang dia keluarkan untuk berinfak atas keluarganya semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapa sih orang-orang yang wajib kita nafkahi? Yang wajib kita nafkahi 3 para ulama menyebutkan, yaitu istri, kemudian kerabat, ya, istri dan anak, kemudian kerabat, kemudian budak. Tentunya kita tidak bahas budak. Kita tidak bahas budak. Anak istri terus wajib kita untuk nafkahi. Nah, kerabat, siapakah kerabat yang wajib bagi kita untuk kita nafkahi? Banyak ulama berpendapat, terutama ulama Hanabilah, bahwasanya siapa kerabat yang wajib kita nafkahi? Kerabat kita banyak, ya, kerabat kita banyak. Ada tante, ada om, ada sepupu, ada bibi, ya, ada ponakan. Siapakah kerabat yang wajib kita nafkahi? Maka yang pertama yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kerabat yang wajib dinafkahi adalah yang ke arah atas dan ke arah bawah. Ke arah atas maksudnya adalah ayah, ibu, kemudian kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari apa? Ibu. Atau setelah kakek dan nenek apa namanya? Buyut. Iya, buyut, ya. Atau mamanya nenek, bapaknya nenek. Ya, jadi semakin ke atas, semua yang dari jalur kita ke atas, dari jalur bapak, jalur ibu, semuanya wajib kita nafkahi jika mereka tidak mampu dan kita mampu. Kita jelaskan dulu. Kemudian bagian bawah yaitu anak dan cucu. Itu tidak ada khilaf bahwa ini adalah wajib kita nafkahi dengan syarat mereka miskin, tidak mampu menafkahi diri mereka sendiri, sementara kita berkemampuan untuk menafkahi mereka, kemudian tidak ada perbedaan agama. Tidak ada perbedaan agama. Kalau terjadi perbedaan agama, tidak wajib untuk kita nafkahi. Ya. Ini orang tua ke atas, anak-anak ke bawah. Nah, yang jadi khilaf tentang samping, misalnya kakak, adik, om, tante, apakah wajib kita untuk nafkahi? Sebagian ulama berpendapat seperti Ibnu Qudamah menyatakan bahwasanya yang wajib untuk kita nafkahi adalah kerabat yang ahli waris kita. Kerabat yang ahli waris kita. Karena Allah berfirman, wa alal warithi mislu dzalik, dalam surat Al-Baqarah tadi yang kita bacakan tentang persusuan anak. Setelah itu Allah berkata, wa alal warithi mislu dzalik, sebagaimana ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anak ini, wa alal warithi, demikian juga ahli waris anak ini wajib untuk menanggung nafkah anak ini jika ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggal atau ayahnya tidak mampu, maka berpindah kepada ahli warisnya yang mampu untuk menafkahi anak ini, ya. Sehingga dikatakan sebagaimana yang mewarisi siap untuk menafkahi, sebagaimana juga yang diwarisi. Jadi menurut mereka kerabat yang wajib untuk dinafkahi adalah yang ahli waris kita. Kalau kita mengikuti pendapat ini, maka banyak kerabat yang tidak wajib kita nafkahi. Ya. Contoh, kakak, adik tidak wajib kita nafkahi karena mereka bukan ahli waris kita. Kalau kita punya anak, kita meninggal, apakah mereka dapat warisan? Jawabannya tidak. Tante, bibi, semua tidak. Semua tidak. Karena kalau kita meninggal, mereka bukan ahli waris kita. Apalagi kita punya anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Sehingga tidak wajib untuk menafkahi mereka, tetapi tentu dianjurkan. Tidak ada khilaf kalau dianjurkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Ini pendapat Ibnu Qudamah dan juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala.
Namun Syekh bin Baz rahimahullah punya pendapat lain. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, semua kerabat wajib untuk dinafkahi selama mereka tidak mampu dan kita mampu, tanpa dibatasi ahli waris atau bukan. Ya, beliau mengatakan adapun ayat wa alal warisi mislu dzalik, ayat tersebut terkait dengan tidak boleh ahli waris diberi kemudaratan gara-gara anak tersebut. Jadi bukan terkait masalah kewajiban nafkah, tapi masalah tidak boleh beri kemudaratan kepada ahli waris sebagaimana tidak boleh memberi kemudaratan kepada ibunya, kepada ayahnya gara-gara anak ini, ahli warisnya pun tidak boleh diberi kemudaratan. Sehingga beliau rahimahullah berpendapat kerabat siapapun kerabatnya kalau dia miskin dan kita mampu, maka wajib bagi kita untuk apa? Menafkahi. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tentang kerabat, Allah tidak pernah mensyaratkan ahli waris. Ya. Seperti wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat. Allah juga mengatakan wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah karib kerabat hak mereka, kemudian hak orang miskin dan hak ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Di sini bahkan Allah mendahulukan penyebutan kerabat daripada fakir miskin dan ibnu sabil. Dan Allah tidak mengatakan kerabat yang ahli waris, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi kerabat wajib untuk dinafkahi selama kita mampu dan mereka miskin. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kemudian wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Harta dia sukai diberikan kepada karib kerabat. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk berbuat baik kepada kerabat banyak sekali, dan tidak ada satu dalil pun yang tegas yang menyatakan bahwasanya karib kerabat tersebut harus yang ahli waris. Intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Namun intinya kalau kita diberi kelebihan harta, kemudian ada tante kita yang miskin, om kita yang susah, mereka lebih utama untuk kita nafkahi daripada kita kasih orang-orang jauh. Karena Allah ketika menyebutkan kerabat, Allah mendahulukan kerabat daripada fakir miskin, daripada anak yatim, daripada ibnu sabil. Selalu Allah sebutkan kerabat terlebih dahulu. Baru Allah sebutkan fakir miskin, anak yatim. Sehingga secara prioritas, entah wajib atau tidak, intinya kerabat lebih utama untuk kita apa? Untuk kita nafkahi. Tapi kalau orang tua, kakek, nenek, kemudian anak-anak sampai cucu, kalau mereka miskin, maka ini sepakat wajib untuk dinafkahi. Jadi kita kenali siapa orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Jadi misalnya ada paman kita miskin. Taib, secara hukum menurut Ibnu Qudamah dan menurut Syekh Utsaimin rahimahumullah tidak wajib kita nafkahi. Tetapi dia kerabat atau bukan? Kerabat. Nah, dia lebih utama kita bantu. Daripada kita berikan anak uang ini kepada panti asuhan misalnya. Lebih utama paman kita. Kenapa? Karena dia kerabat. Dia saudara bapak kita atau dia saudara ibu kita. Hubungannya dekat. Oleh karenanya lebih utama untuk kita nafkahi. Tetapi jika seorang tidak mampu untuk menafkahi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu ya sudah. Paling tidak dia doakan atau dia tolak dengan kata-kata yang baik. Wa imma an tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kata Allah, kalau kau tidak mampu untuk memberikan nafkah atau pemberian kepada karib kerabat, faqul lahum qawlan maysura. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang ringan. Misalnya, saya belum mampu, mudah-mudahan nanti. Lain waktu insyaallah ya. Jangan bilang kamu minta-minta terus. Lain kali. Saya belum ada sisa. Insyaallah nanti lain kali. Jadi mengucapkan kata-kata yang menyenangkan mereka tidak sakit hati ya. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha ahla. Kata-kata yang baik bagi orang yang tidak mampu memberi bantuan, kata-kata baik lebih baik daripada orang yang berinfak tapi dengan kata-kata yang menyakiti, ya. Nih, nah, itu menyakiti. Lebih baik pelit tapi enggak bisa. Mohon maaf saya belum bisa, daripada nih ambil. Nah, itu. Ya, enggak apa namanya. Ya, kadang-kadang bercanda tapi kita enggak tahu hati orang yang apa?
kita candai ya. Ada teman kemarin mungkin bercanda ya. Ada yang datang, bos, dia mau ini lah. Ya ini. Langsung cium tangan. Kamu aja minta uang cium tangan. Mungkin dia canda ya. Langsung saya candain. Saya bilang cium tangan 2 kali biar dapat 2 apa? 2 pemberian. Jadi hati-hati ketika kita memberi. Kita jangan merasa mentang-mentang. Ini sering saya ingatkan. Jangan merasa mentang-mentang. Justru ketika kita memberi, kita itu yang dapat pahala, kita yang diuntungkan bukan dia. Karena uang kita akhirnya jadi aset kita di akhirat. Kita dapat sedekah kita akan menjadi menaungi kita pada hari kiamat kelak di bawah padang mahsyar. Dia selesai, diambil kebutuhannya selesai. Mana yang lebih untung? Dia cuma memenuhi kebutuhannya di dunia. Kita mendapatkan terpenuhi kebutuhan kita di mana? Di akhirat. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, kita tidak usah mentang-mentang. Kalau tidak mau kasih, tidak mau bantu, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau kita bantu, jangan disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian jangan kita merasa bahwasanya kita mentang-mentang di hadapan dia. Taib. Ini ayat-ayat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita lanjutkan, kita masuk pada hadis. Ayat terakhir tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pengganti. Zahirnya ini di dunia. Apa yang kalian infakkan Allah akan gantikan di mana? Di dunia. Di akhirat jelas Allah akan lipatkan ganda jadi 10 kali lipat, jadi 100 kali lipat, jadi 700 kali lipat, ila adhafan katsirah, dan berlipat-lipat. Ya. Di dunia zahirnya Allah ganti. Makanya dalam hadis Qudsi Allah berfirman, ya bani Adam unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kepada orang, aku akan berinfak kepadamu. Apa yang kau keluarkan, aku akan gantikan. Rasulullah SAW bersumpah, ya, 3 perkara. Kata Rasulullah SAW di antaranya, ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak ada ceritanya sedekah mengurangi harta, itu enggak ada ceritanya, kata Nabi SAW. Artinya apa? Bahkan sebenarnya mengatakan, Al-Baji mengatakan, balzadat. Bahkan sedekah itu menambah apa? Menambah harta. Caranya urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya urusan Allah Subhanahu. Yang penting kamu, tugas kamu bersedekah, kamu mencari keridhaan Allah, ya. Nanti Allah ganti lebih daripada itu, ya. Karena sedekah tidak mengurangi harta. Baik, hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar yang engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 dinar berapa kalau dikonversi? 4/4 gram emas. Kalau dikonversi sekarang jadi 4/4 gram emas. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Sekeping dinar kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan buat keluargamu. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 4 model infak. Pertama, infak untuk di jalan fisabilillah. Yang kedua, infak untuk memerdekakan budak. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dinar, itu jumlah yang lumayan, 4/4 gram emas. Ya. Dinar untuk di jalan Allah, dinar, sekeping dinar untuk memberikan budak, dinar untuk fakir miskin, dinar untuk keluargamu. Ternyata sekeping dinar terakhir ini adalah yang paling besar apa? Pahalanya. Kenapa demikian? Karena dalam Islam ada skala prioritas. Berinfak kepada keluarga, menafkahi keluarga, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sementara kepada untuk di jalan Allah, untuk memberikan budak, untuk fakir miskin, hukumnya apa? Sunnah. Dan perkara yang wajib lebih besar pahalanya dari perkara sunnah. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya perkara wajib lebih Allah sukai daripada yang sunnah. Makanya Allah wajibkan. Sehingga kalau seorang melakukan ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Contoh sederhana, kita tahu pahala 2 rakaat sebelum subuh besar. Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairu minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jikalau 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih besar pada dunia dan seisinya di akhirat kelak, maka salat subuhnya lebih dahsyat.
Salat subuhnya lebih dahsyat. Kenapa? Karena dia salat wajib. Dia salat wajib. Nah, kalau antum merasa berpahala ketika berinfak kepada fakir miskin, kepada anak yatim ya, kepada janda susah ya. Antum susah, antum merasa berpahala, maka ketika antum berinfak buat anak istri untuk keperluan mereka, maka pahalanya lebih apa? Lebih besar. Namun Syekh Utsaimin pernah menyampaikan, sebagian orang ketika berinfak kepada fakir miskin, anak yatim, dia kayak ihtisab, dia merasa dapat pahala. Tapi ketika dia keluarkan uang untuk anaknya sekolah, untuk istrinya keperluan rumah tangganya, untuk istrinya ke rumah sakit, kayaknya dia nggak dapat pahala, kayaknya dia buang-buang uang, aduh. Sehingga dia perhitungan. Padahal ketika dia berinfak untuk anak istrinya, pahalanya lebih besar daripada ketika dia berinfak kepada anak yatim, fakir miskin, pada para janda yang susah dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah dan ini hukumnya apa? Wajib. Dan wajib pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Di sini Rasulullah SAW jelas menegaskan. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk keluargamu. Maka dari sini, ikhwan dan akhwat, terutama bapak-bapak, jangan pelit sama apa? Keluarga. Bukan boros juga, enggak. Kita tidak boleh boros. Wala tubadzir tabdzira. Kata Allah, jangan boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang boros, tabdzir, adalah teman-temannya syaitan. Tetapi Allah sebutkan tentang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri-ciri ibadur rahman yaitu orang-orang jika mereka berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka juga tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama. Namun di antara keduanya, antara pelit dengan boros, di tengah-tengah. Ya. Ini kita kembali kepada uruf kita ya. Intinya jangan pelit sama keluarga ya. Jangan pelit sama keluarga karena berinfak pada keluarga pahalanya besar. Seperti kalau antum sekolahkan anak di pondok atau di sekolah di mana butuh biaya. Ini benar. Artinya ini uang antum keluarkan pada tempatnya. Jangan antum merasa tidak ada pahalanya, ini ada pahalanya. Sebagaimana kalau antum kasih orang miskin merasa dapat pahala, kasih tukang parkir Pak Oga kasih berapa, antum merasa dapat pahala. Kasih anak merasa tidak dapat pahala, ini salah. Keperluan anak istri kalau kita penuhi, pahalanya lebih besar daripada mereka yang lainnya. Baik, yang berikutnya, wa an Abi Abdullah yuqalu lahu Abu Abdurrahman Thauban bin Bujdud ya atau Bujdat Allah alam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seseorang adalah dinar yang dia infakkan kepada iyalnya. Iyalnya tadi kepada anak, kepada istrinya, kepada orang-orang yang tinggal di rumahnya. Ada orang susah tinggal di rumahnya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin kerabatnya tinggal di rumah, itu lebih afdal, itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Itu yang terbaik. Ya. Wa dinarun yunfiqu ala dabbati fi sabilillah. Baru setelah itu dinar yang dia infakkan untuk kendaraan tunggangannya yang akan dia gunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Rasulullah mendahulukan infak kepada keluarga daripada infak untuk apa? Berjihad di jalan Allah. Wa dinarun yunfiqu ala ashabihi fi sabilillah. Demikian juga infak dinar yang dia keluarkan untuk sahabat-sahabatnya yang berada di jalan Allah. Entah sahabat-sahabat yang berjihad di jalan Allah atau sahabat-sahabatnya yang berdakwah di jalan Allah. Maka dia beri infak bantuan kepada mereka. Sebagaimana penjelasan para ulama. Tapi intinya dinar yang terbaik adalah dinar yang dikeluarkan untuk keperluan keluarga. Untuk keperluan keluarga. Baik, berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Ummu Salamah sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menikah dengan Abu Salamah. Dari pernikahan dengan Abu Salamah punya beberapa anak, 4 atau 5 ya. Ada banyak anak. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah kasih alasan. Di antaranya dia bilang saya pencemburu, di antaranya saya banyak anak ya. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada masalah ya. Kalau cemburu saya akan berdoa agar cemburumu bisa hilang. Adapun anak-anakmu saya juga ikut menanggung anak-anakmu. Intinya dia punya anak-anak ada 4 atau 5 dari Abu Salamah.
Maka dia suatu hari bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak suaminya yang dia juga anak-anaknya memang, tapi ini anak suaminya yang dia pelihara. Dan kita tahu bahwasanya tidak wajib bagi seorang wanita untuk menafkahi anaknya. Yang wajib adalah kerabat anak ini, yaitu pamannya, intinya kerabat anak ini. Ya, wanita di rumah. Ya, mau ngurusi anaknya. Yang wajib beri nafkah harusnya apa? Harusnya kerabatnya ya. Makanya kalau di Arab sana ada sistem kabilah. Sistem kabilah, mereka di sebagian kabilah mereka punya kotak apa infak bersama. Saya punya uang taruh situ untuk menjalin silaturahmi. Kalau ada orang yang susah, uang itu diambil untuk ngurusin seperti tadi janda atau ada yang fakir miskin atau ada anak yatim, diambil dari uang bersama tersebut ya. Dan itu satu kabilah masing-masing perhatian di antara mereka. Sehingga kalau ada seorang dalam hukum Islam, seorang anak ibunya tidak wajib menafkahi dia ya. Yang wajib untuk mengurusi anak ini adalah apa? Kerabatnya. Karena ibunya sudah susah ngurusin dia ya. Maka Ummu Salamah sekedar ingin tahu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah in unfiqu alaihim?" Ya Rasulullah, apakah aku dapat pahala kalau aku mengurusi berinfak untuk putra-putranya Abu Salamah ya. Putra-putra suamiku. Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha innahum baniya. Dan tentu aku tidak akan meninggalkan mereka. Mereka toh juga anak-anakku, kata Ummu Salamah. Tapi dia ingin tahu ada pahala enggak atau dia khawatir ini hanya sekedar duniawi tanpa ada pahala. Maka dia bertanya, ya, apakah aku dapat pahala kalau aku berinfak kepada anak-anak suamiku ini? Dan tentunya aku bertanya ini bukan untuk meninggalkan mereka, hakadha terpencar-pencar, tidak diurus, enggak, bukan maksudku demikian. Toh innamahum baniya, toh mereka adalah putra-putraku. Tapi saya ingin tahu ada pahala atau tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am laki ajrun ma anfaqti alaihim." Benar, engkau dapat pahala ya apa yang kau infakkan kepada mereka. Atau dalam tafsiran yang lain ya. Di sini apa namanya? Na'am laka ajrun ma anfaqti alaihim, engkau dapat pahala selama engkau berinfak kepada mereka. Ditafsirkan dua, selama engkau berinfak kepada mereka kau dapat pahala, atau pahalamu sesuai dengan kadar infak yang kau berikan kepada mereka ya. Jadi ngurus anak sendiri, ngeluarin uang untuk anak sendiri dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Jadi Islam tadi mengajarkan skala prioritas. Siapa yang lebih utama untuk kita beri infak. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang jauh, kepada orang-orang dekat sendiri kita tidak baik sama mereka. Karena memang saya sering sampaikan ada fenomena seperti ini. Sebagian orang sama orang jauh baik, tapi sama adik sendiri, sama kerabat sendiri, sama anak sendiri terkadang pelit. Kalau sama temannya selalu makan di restoran ya. Sama anaknya makan tempe di rumah terus. Enggak pernah diajak anaknya. Ini salah ya. Salah dalam skala prioritasnya. Baik, hadis berikutnya wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi tawil alladhi qaddamnahu fi awil kitab. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang panjang sudah kita sebutkan di awal kitab tentang bab niat. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta abiha hatta mata ja'alu fi imra'atik." Kata Nabi SAW, sungguh engkau tidaklah berinfak suatu nafkah dengan kau berharap wajah Allah kepada keluargamu kecuali kau dapat pahala. Tidaklah kau berinfak nafkah apapun, kau mencari wajah Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Imam Nawawi, ini sering saya sampaikan, Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis ini beliau menyebutkan bahwasanya seorang suami yang menyuapi istrinya itu sedang mesra-mesranya dan ini kondisi yang jauh dari kondisi akhirat. Artinya kapan suami sedang menyuapi istri berarti kan sedang senang-senang, sedang bercinta, sedang bersenang-senang, lupa dengan apa? Akhirat. Tapi ketika dia nyuapin istrinya dalam kecintaannya tersebut, dalam kemesraannya tersebut, dia niatkan karena Allah dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Padahal ini perbuatan benar-benar bukan sedang sholat, bukan sedang baca Quran. Kalau sholat baca Quran jelas dapat pahala. Ini nyuapin istri. Kita saja jarang nyuapin istri. Jarang atau tidak? Jarang. Kapan terakhir nyuapin istri? 5 tahun lalu. Waktu masih bulan madu Ustaz. Sekarang sudah bulan bawang. Sudah enggak lagi.
Jadi apa namanya? Jarang kita nyuapin istri. Kita nyuapin istri berarti lagi mesra, lagi senang-senang, lagi jalan-jalan, ya. Lagi enggak sama anak-anak, ya. Itu kondisi mesra tersebut kalau kita niatkan karena Allah, ternyata dapat pahala. Padahal jauh dari ibadah, ya. Jauh dari ibadah. Dengan syarat tabtaghi biha wajah Allah. Engkau mengharap wajah Allah. Kalau kau tidak mengharap wajah Allah, maka jadi seperti biasa saja. Jadi seperti biasa, perbuatan biasa, perkara mubah, tidak ada dosa, tidak ada pahala. Makanya peran niat sangat penting. Ketika antum keluar dari rumah menuju kantor, niatkan saya mencari nafkah karena Allah. Untuk anak-anak, untuk keluarga. Saya bekerja untuk beri hadiah kepada ibu saya, kepada bapak saya. Saya punya tanggungan, ada kakak adik saya susah, ponakan saya setengah mati, saya cari nafkah. Dengan kita niat seperti itu karena Allah, maka semuanya bernilai pahala. Semua keringat yang keluar dari tubuh kita insya Allah berpahala. Semua waktu yang kita keluarkan, mungkin kita diskusi, terkadang kita ribut sama customer kepada pembeli, tidak apa-apa, kita niatkan karena Allah, semuanya dapat apa? Pahala. Kalau enggak, kita capek, buang umur. Apalagi di Jakarta, pergi subuh, pada subuh, pulang sudah malam. Kerja di Jakarta, tinggal di Bekasi. Okay. Assalamualaikum, salat subuh. Assalamualaikum, salat subuh sudah pakai seragam. Saya pernah lihat orang seperti itu. Saya waktu di Cilengsi ada orang salat. Subhanallah, dia salat subuh pakai seragam. Imamnya terlambat datang, dia salat sendiri, kemudian dia pergi. Kelamaan imamnya. Qomatnya lama, dia langsung pergi. Ya, subhanallah. Nanti pulang sudah malam. Ya, nah, itu waktu panjang seperti itu kalau tidak niatkan karena Allah sayang. Karena kaidah menyatakan, perbuatan tidak ada nilainya kalau tanpa niat. Perbuatan kalau tanpa niat tidak ada nilainya. Tapi hadis berikutnya an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah SAW bersabda idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang berinfak kepada keluarganya dengan sebuah infak, yahtasibuha, dia ihtisab. Dia mengharap dapat pahala. Dan kita sering menghadirkan lebih baik. Ada yang bilang, Ustaz, kalau saya hadirkan cuma sebulan sekali perasaan seperti itu, saya bilang wallah alam. Tapi sering-seringlah kau hadirkan. Istri minta ini aja. Abi kesalahan, bismillah. Jangan yang mahal-mahal ya, pokoknya bismillah. Abi minta uang jajan, bismillah. Kita dengan senang. Karena kita berinfak ini. Antum kalau kasih uang 500 ribu sama anak yatim merasa pahala besar enggak? Nah ini kalau kasih anak lebih besar. Karena ini dia kebutuhan yang wajib. Jadi antum kasih dengan apa? Dengan bahagia, dengan ya sudahlah bismillah, kasih aja. Antum keluarkan harta pada tempatnya. Tapi ingat jangan boros. Jangan boros, tapi jangan pelit. Syaratnya yahtasibuha. Syaratnya dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fahiya lahu sadaqah. Maka nafkah itu yang dikeluarkan akan menjadi sedekah, bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya wan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut." Cukuplah seorang berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Dia tidak ngurus anaknya, dia tidak ngurus istrinya dibiarkan terkatung-katung, anaknya tidak diurusin, padahal dia mampu, tapi dia pelit. Pergi meninggalkan keluarganya, maka ini berdosa ya. Ini dosa ya. Membiarkan apa? Anaknya suruh cari nafkah sendiri padahal dia mampu. Ini tidak boleh. Akhirnya anaknya dalam kehidupan yang sulit ya. Saya pernah dengar suatu kajian di Idha'atul Quran, radio Al-Quran di Arab Saudi. Jadi syekh tersebut cerita tentang ketika ada seorang meninggal dunia, laki meninggal dunia, kemudian ahli warisnya dipanggil, anak-anaknya dipanggil, istrinya dipanggil oleh hakim. Kemudian hakim ini ingin beri kabar gembira kepada mereka. Kata hakim, ternyata bapak kalian ini hartanya banyak. Jadi kalian bergembiralah mendapat apa? Harta apa? Warisan. Ternyata anak-anak tersebut tidak gembira, anak tersebut malah ngomel. Mereka ternyata jengkel, mereka marah. Hakim tanya, kenapa kalian marah-marah? Ternyata bapak kita kaya, selama ini kita hidup susah. Jadi mereka marah karena bapaknya pelit. Selama ini bapaknya punya duit, mereka nggak tahu, dan mereka hidupnya hidup apa? Orang susah. Jadi jangan sampai seorang pelit kepada keluarganya.
Kemudian juga dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamlik qutahu. Cukuplah seorang berdosa jika dia menahan ya nafkah kepada orang yang dia tanggung. Dia punya uang tapi dia tahan, dia pelit, dia tidak berikan kepada orang-orang di bawah tanggungannya. Kemudian hadis berikutnya tentang motivasi untuk berinfak. Apakah berinfak kepada keluarga ataukah infak-infak yang sunnah di luar keluarga dan kerabat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada suatu hari di mana di pagi hari para hamba berada di pagi hari, illa malakan yanzilan, kecuali di pagi hari tersebut ada dua malaikat yang turun. Fa yaqulu ahaduhuma, salah satunya berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan, berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah kerusakan kepada orang yang tidak bersedekah atau pelit, yang menahan sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini motivasi kita untuk berinfak, karena kalau kita berinfak pasti ada gantinya. Allah sudah sebutkan tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, dan apapun yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin. Dan dia sebaik-baik pemberi apa? Rizki, ya. Jangan khawatir. Apa yang kau infakkan Allah tahu, tidak ada yang luput dari Allah. Allah tahu kau infak berapa, niatmu bagaimana, Allah tahu. Dan Allah yang janji Allah akan memberi ganti. Terlebih lagi ketika kau berinfak didoakan oleh malaikat. Sejak pagi hari malaikat sudah berdoa. Satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah orang yang berinfak gantinya. Yang malaikat satunya berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah rusaklah orang yang pelit, ya. Ini tidak dipahami ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan sedekah pagi. Ini tidak dipahami. Sebagian orang memahami sedekah subuh. Kok ada sedekah subuh? Saya baru dengar juga belakangan, ya. Apa itu sedekah subuh? Maksudnya karena hadis ini, mereka memahami dari sini bahwasanya sedekah subuh-subuh mumpung malaikat apa? Doakan. Kalau kelewatan, lewat dari doa. Enggak. Maksudnya ini bukan maksudnya demikian. Ya, antum bersedekah mau subuh, mau duha, mau siang enggak ada masalah. Tapi antum sudah didoain sejak subuh oleh apa? Malaikat. Jadi tidak harus subuh-subuh. Sedekah subuh keluar enggak ada orang. Mau sedekah sama siapa? Belum tentu, orang masih tidur semua. Orang miskin belum keluar. Jadi jangan salah paham. Bikin inovasi baru disebut apa? Sedekah subuh, salah paham tentang hadis ini. Bukan itu maksudnya. Maksudnya orang berinfak kapanpun. Tentu kalau pagi-pagi sudah ada yang butuh kita sedekah lebih baik. Tapi tidak harus apa? Subuh. Kita sesuai dengan subuh-subuh anak-anak sudah kasih uang jajan. Subuh-subuh enggak harus. Kapan mereka mau sekolah kasih uang jajan. Subuh-subuh kasih nih uang belanja nih ya. Subuh-subuh biar saya didoain apa malaikat. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya sejak pagi malaikat sudah apa? Mendoakan, itu maksudnya. Sehingga hendaknya engkau termotivasi untuk berinfak. Apakah infak untuk keluargamu atau infak kepada orang yang membutuhkan? Hadis berikutnya, wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul. Hendaknya engkau mulai dari orang-orang yang di bawah tanggunganmu, ya. Ini semua hadis-hadis disebutkan oleh Imam Nawawi dalam rangka untuk menjelaskan skala prioritas tentang keutamaan berinfak kepada keluarga yang terkadang dilalaikan oleh kepala keluarga. Ya, bahwasanya berinfak kepada keluarga jika diniatkan karena Allah maka berpahala. Jadi kemudian kata Nabi SAW, wabda biman ta'ul, mulailah engkau memberi, jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan mulailah engkau memberi kepada orang yang di bawah tanggunganmu, anakmu, istrimu, kerabatmu yang susah, berikan sebelum yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dari punggung yang berkecukupan. Maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Maksudnya kalau kamu berinfak, setelah kau penuhi dulu kebutuhan anak istrimu. Istrimu sudah oke, anak sudah oke, masih ada sisa. Bukan berarti harus maksudnya masing-masing dikasih tabungan 1 miliar. Enggak, maksudnya yang penting berkecukupan. Cukup kau sudah nyaman, baru kau berinfak. Tapi bukan pelit, ya, bukan pelit. Artinya cukup untuk anak istrimu, ya. Sudah ada, baru kau berinfak. Kenapa? Dikhawatirkan kalau kau berinfak sementara anak istrimu belum cukup, khawatir nanti kau minta-minta sama orang, dan itu tercela. Dan itu apa? Tercela, ya. Itu tercela.
Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini untuk memberi motivasi kepada kita agar kita mendahulukan berinfak kepada anak istri. Dan itu infak yang terbaik. Anak istrimu sudah kau pastikan sudah cukup makan hari ini semua, masih ada sisa, silakan sedekah. Bukan juga pelit, sudah masih ada sisa, ditabung semua, tabung semua. Akhirnya enggak sedekah sama sekali. Bukan demikian juga. Ya, jangan juga pelit. Ya, tapi intinya kebutuhan anak istrimu sudah cukup, kira-kira kau sudah cukup, maka silakan kau bersedekah, itu lebih baik bagimu. Karena dikhawatirkan kalau anak istrimu belum cukup, kebutuhan mereka belum cukup, nanti kau sedekah, kemudian kau minta-minta, dan itu tercela. Kemudian kata Nabi SAW, "Man yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaga dirinya. "Wa man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha mencukupkan diri, maka Allah akan buat dia cukup. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Maka seorang harus punya skala prioritas. Dan seorang selama dia berinfak kepada anak istrinya, kepada kerabat, pada orang tuanya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu infak yang terbaik. Lebih baik daripada jika dia berinfak buat fakir miskin, untuk jihad fisabilillah, untuk memerdekakan budak ya, atau yang lainnya, karena infak tersebut hukumnya adalah wajib, sementara yang lain hukumnya sunnah, dan yang wajib lebih dicintai oleh Allah daripada yang sunnah. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.